Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Gaan Sembada dengan NIM 230024033. Saya kelas B. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang hubungan kerja? Hubungan kerja merupakan hukum antara buruh dan pekerja dengan pengusaha yang lahir karena adanya perjanjian kerja. Di Indonesia tersendiri, pengertian hubungan kerja diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hubungan kerja itu ada 3 unsur. Yang pertama, adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Adanya pekerjaan yaitu imbalan yang diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja tersebut yang sudah disepakati sebelum adanya pekerjaan atau sudah ada dalam perjanjian sebelumnya. Terus adanya upah, yaitu imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang maksudnya ini pengusaha memberikan upah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Terus adanya perintah, yaitu pekerja berada di bawah pengawasan, arahan, dan instruksi pengusaha. Maka pekerja tidak bebas dalam bekerja, semuanya itu ada aturannya. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, karena jika satu unsur tidak ada, maka hubungan hukum tersebut belum tentu merupakan hubungan kerja menurut hukum ketenagakerjaan. Hubungan kerja dimulai sejak ditandatangannya perjanjian kerja dan berakhir karena beberapa alasan, antara lain pekerja meninggal dunia, jangka waktu yang sudah berakhir, adanya putusan pengadilan, atau sebab yang lain diatur dalam peraturan undang-undang maupun perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja yang pertama itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. PKWTT itu perjanjian kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu, sehingga sering disebut pekerja tetap. Karakteristiknya, pertama, hubungan kerja berlangsung terus-menerus. Kedua, pekerja memperoleh perlindungan yang lebih luas. Apabila terjadi pemutusan kerja atau PHK, pekerja berhak atas kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 bulan atau magang 3 bulan. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT merupakan perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat digunakan yang pekerjaannya bersifat sementara, musiman, diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, berkaitan dengan produk atau kegiatan baru yang masih dalam percobaan. Pekerja PKWT tidak dapat dikenakan masa percobaan kerja. Selain itu, ketika masa kontrak berakhir, pekerja berhak memperoleh uang kompensasi sesuai masa kerjanya. Selanjutnya, syarat-syarat perjanjian kerja. Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sebagaimana pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pertama, adanya kesepakatan para pihak cakap melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan terakhir pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika para pihak mau mengajukan, tetapi jika tidak mau dibatalkan, perjanjian tersebut dianggap tetap ada. Nah, sedangkan apabila syarat objektifnya itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada adanya pekerjaan, upah, dan unsur perintah. Hubungan kerja diwujudkan melalui perjanjian kerja yang terdiri atas PKWT dan PKWTT. Pemilihan jenis perjanjian harus sesuai dengan sifat pekerjaan agar memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha.
Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang perbedaan hubungan kerja dan hubungan kemitraan? Apa akibat hukumnya masing-masing hubungan hukum tersebut? Berikan contohnya dan berikan contoh. Menurut pendapat saya, hubungan kerja dan hubungan kemitraan merupakan dua bentuk hubungan hukum yang berbeda. Perbedaan ini menjadi sangat penting di era ekonomi digital karena banyak perusahaan model kemitraan, terutama pada platform digital seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee Food. Sedangkan hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian dan memenuhi unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Dalam hubungan kerja, pekerja berada di bawah kendali pemberi kerja sehingga pengusaha memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan ketenagakerjaan. Akibat hukum hubungan kerja meliputi yang pertama, memperoleh upah minimum, kedua, memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, ketiga, memperoleh cuti, keempat, memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, memperoleh pesangon apabila terjadi PHK sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memperoleh hak berserikat. Contohnya seperti pegawai bank, guru sekolah swasta, staf perusahaan maupun operator pabrik. Hubungan kemitraan itu berbeda dengan hubungan kerja. Hubungan kemitraan yaitu hubungan kerja antara dua pihak yang memiliki kedudukan sejajar. Maka di sini kedudukan mereka itu sejajar. Berbeda dengan hubungan kerja yang ada perintah dan adanya pekerja. Dan ini didasarkan bukan perjanjian kerja, melainkan perjanjian kemitraan. Dalam hubungan kemitraan tidak terdapat unsur perintah sebagaimana hubungan kerja. Masing-masing pihak dianggap memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya sendiri. Akibat hukum kemitraan adalah 1. Tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan otomatis karena ini kemitraan bukan hubungan kerja. Kedua, tidak memperoleh upah minimum. Ketiga, tidak memperoleh pesangon. 4. Pembagian keuntungan mengikuti isi perjanjian kemitraan. Terakhir, sengketa diselesaikan berdasarkan hukum perdata mengenai perjanjian. Nah, di sini perbedaannya jika kemitraan itu berdasarkan pada hukum perdata atau KUH Per. Sedangkan hubungan kerja itu didasarkan pada hukum ketenagakerjaan. Contoh kemitraan adalah pengemudi ojek online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Permasalahan dalam praktiknya, dalam praktik ekonomi digital muncul fenomena hubungan kerja terselubung atau disjunct employment. Secara formal, perusahaan menyebut pekerja sebagai mitra, tetapi secara faktual, perusahaan mengatur tarif, membatasi jam aktif, memberikan sanksi, menentukan algoritma pembagian order, hingga menonaktifkan akun secara sepihak tanpa adanya kesepakatan. Keadaan ini menimbulkan perdebatan apakah hubungan tersebut sebenarnya telah memenuhi unsur hubungan kerja, sehingga seharusnya tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Kesimpulannya, hubungan kerja memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Sebaliknya, hubungan kemitraan menempatkan para pihak pada posisi yang sejajar atau setara, sehingga hak dan kewajiban terutama ditentukan oleh isi perjanjian. Dalam praktek ekonomi digital, batas antara kedua semakin kabur sehingga diperlukan pembaruan regulasi. Yang soal ketiga, jelaskan tentang pasar kerja fleksibel di era gig ekonomi. Apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum bagi pekerja? Menurut pendapat saya, gig ekonomi adalah sistem ekonomi yang mengandalkan pekerjaan jangka pendek.
pekerja berdasarkan proyek maupun pekerjaan berdasarkan permintaan atau on demand melalui platform digital. Dalam sistem ini, pekerja tidak selalu menjadi pegawai tetap, tetapi pekerja ketika ada pesanan atau proyek. Contohnya adalah pengemudi ojek online, kurir aplikasi, freelancer, desain grafis, programmer lepas, content creator, maupun pekerja digital lainnya. Pasar kerja fleksibel muncul karena perkembangan teknologi digital yang memungkinkan perusahaan memperoleh tenaga kerja secara cepat tanpa harus mengangkat pekerja tetap. Karakteristik pekerja fleksibel: pertama, jam kerjanya yang fleksibel. Kedua, tidak terikat pada satu pemberi kerja. Ketiga, pekerjaan dilakukan berdasarkan permintaan dasar pasar. Keempat, pendapat bergantung pada jumlah pekerjaan. Kelima, penggunaan aplikasi digital sebagai penghubung antara konsumen dan pekerja. Keuntungannya, bagi perusahaan biaya operasional lebih murah atau lebih rendah, mudah menyesuaikan jumlah tenaga kerjaan, serta efisiensi yang tertinggi. Jika bagi pekerja, bebas menentukan waktu kerja, dapat bekerja pada beberapa platform sekaligus, seperti kita bisa mengambil 2 platform, misalnya Gojek dan Maxim. Kita bisa mengambil dalam bersamaan dan mudah memperoleh penghasilan tambahan. Kendala perlindungan hukum: walaupun fleksibel, gig ekonomi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Yang pertama, status pekerja sering dikategorikan sebagai mitra, sehingga tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, yang dimana para pekerja itu tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mestinya pekerja, bukan mitra. Kedua, pekerja tidak memperoleh jaminan pendapatan minimum. Pendapatan sangat bergantung pada jumlah order. Dan ketiga, pekerja menghadapi risiko pemutusan akses aplikasi atau suspend, pemblokiran akun tanpa prosedur yang jelas. Contohnya, jika kita suruh verifikasi, tidak semua driver mempunyai handphone yang memadai. Ada beberapa waktu verifikasi KTP itu ngeblur atau tidak terlihat dengan jelas, dan pihak itu memberhentikan atau mensuspend secara sepihak saja tanpa adanya kesepakatan. Keempat, sistem algoritma yang digunakan perusahaan seringkali tidak transparan. Pekerja tidak mengetahui bagaimana pembagian order, penilaian kerja, maupun penentuan insentif yang telah dilakukan. Kelima, pekerja menanggung sendiri berbagai biaya operasional seperti kendaraan, bahan bakar, telepon genggam, serta perawatan alat kerja. Keenam, perlindungan jaminan sosial belum menjangkau seluruh pekerja platform secara optimal. Upaya perlindungannya, menurut saya, perlindungan hukum dapat diperkuat melalui 1. Pembentukan regulasi khusus mengenai pekerjaan platform digital. Maka pemerintah di sini wajib berintervensi dalam hal ini, karena ini mengenai dengan perlindungan para pekerja atau buruh. Kedua, transparansi algoritma perusahaan. Maka perusahaan itu harus transparan dalam menentukan penilaian, insentif, serta cara ordernya. Ketiga, jaminan sosial wajib bagi pekerja. Keempat, mekanisme keberatan terhadap suspend akun. Kelima, pengakuan hak berorganisasi bagi pekerja digital. Kesimpulannya, pasar kerja fleksibel memberikan efisiensi dan peluang kerja baru, tetapi juga menciptakan ketidakpastian status hukum pekerja. Oleh karena itu, negara perlu menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan agar mampu memberikan perlindungan yang memadai tanpa menghilangkan fleksibilitas ekonomi digital. Selanjutnya, tantangan hukum. Peraturan ketenagakerjaan Indonesia
Pada dasarnya masih disusun dengan asumsi bahwa hubungan kerja melibatkan pengusaha dan pekerja yang berinteraksi secara langsung. Dalam praktik saat ini, banyak keputusan penting diambil oleh sistem AI, sehingga regulasi perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Menurut saya, ke depannya diperlukan pengaturan mengenai satu, transparansi algoritma dalam pengambilan keputusan. Kedua, hak pekerja untuk memperoleh penjelasan atas keputusan otomatis. Ketiga, perlindungan data pribadi para pekerja. Keempat, pengawasan manusia atau human oversight terhadap keputusan AI. Kelima, mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan keputusan berbasis AI. Kesimpulannya, kecerdasan artificial intelligence telah mentransformasi hubungan kerja dari model konvensional menjadi model digital yang banyak bergantung pada algoritma. AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak pekerja, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi ketenagakerjaan menjadi penting agar pemanfaatan AI tetap sejalan dan dalam prinsip keadilan, perlindungan pekerja, dan kepastian hukum. Kedua, meningkatnya pengawasan digital terhadap pekerja melalui pemantauan lokasi, aktivitas, hingga produktivitas secara terus-menerus. Ketiga, keputusan algoritma seringkali tidak transparan sehingga pekerja tidak mengetahui alasan penilaian atau pemberian sanksi. Keempat, terdapat risiko diskriminasi algoritma apabila sistem AI menggunakan data yang bias. Kelima, muncul persoalan perlindungan data pribadi pekerja karena AI memproses data dalam jumlah besar. Selanjutnya, bagaimana kecerdasan artifisial mempengaruhi transformasi hubungan kerja saat ini? Perkembangan artificial intelligence atau AI telah membawa perubahan besar terhadap hubungan kerja. AI tidak lagi hanya digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi juga mengambil alih fungsi-fungsi manajerial yang sebelumnya dilakukan oleh atasan. Fenomena ini dikenal sebagai algorithmic management, yaitu pengelolaan tenaga kerja menggunakan sistem algoritma dan kecerdasan buatan. Dalam sistem ini, AI mampu membagi pekerjaan secara otomatis, membentuk prioritas pekerjaan, mengukur produktivitas pekerja, memberikan penilaian kinerja, menentukan insentif, bahkan merekomendasikan pemberian sanksi. Pada perusahaan transportasi online, misalnya algoritma menentukan mana yang menerima pesanan berdasarkan lokasi, tingkat penerimaan order, performa, dan berbagai parameter lain yang tidak selalu diketahui oleh mitra. Dampak positifnya yaitu pengambilan putusan yang lebih cepat, pengurangan biaya operasional, peningkatan produktivitas, pengelolaan tenaga kerja secara real time, analisis data yang lebih akurat. Selain itu, AI juga membuka jenis pekerjaan baru seperti AI engineer, data analysis, machine learning specialist, dan AI ethics officer. Dampak negatif, di sisi lain AI juga menimbulkan tantangan hukum. Pertama, hilangnya sejumlah pekerjaan akibat otomatisasi. Ada pula dampak negatifnya. Yang pertama, hilangnya sejumlah pekerjaan akibat otomatisasi ini. Kedua, meningkatnya pengawasan digital terhadap pekerja melalui pemantauan lokasi aktivitas sehingga produktivitas secara terus-menerus atau real time. Ketiga, keputusan algoritma seringkali tidak transparan sehingga pekerja tidak mengetahui alasan penilaian atau pemberian sanksi oleh mitra platform. Keempat, terdapat risiko diskriminasi algoritma apabila sistem AI menggunakan data yang bias. Kelima, muncul persoalan perlindungan data pribadi pekerja karena AI memproses data dalam jumlah besar. Tantangan hukumnya, peraturan ketenagakerjaan Indonesia pada dasarnya masih disusun dengan asumsi bahwa hubungan kerja melibatkan pengusaha dan pekerja yang berinteraksi secara langsung. Dalam praktik ini, banyak keputusan sering diambil oleh sistem AI, sehingga regulasi perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Menurut saya kedepannya diperlukan pengaturan mengenai satu transparansi algoritma dalam pengambilan keputusan, dua hak pekerja untuk memperoleh penjelasan atas keputusan otomatisasi, ketiga perlindungan data pribadi para pekerja, keempat pengawasan manusia atau human oversight terhadap keputusan AI, kelima mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan keputusan berbasis AI. Kesimpulan, kecerdasan artifisial telah mentransformasi hubungan kerja dari model konvensional menjadi model digital yang banyak tergantung pada algoritma. AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak kerja, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi ketenagakerjaan menjadi penting agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan pekerja, dan kepastian hukum. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.